Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah taktik kita kali ini. Atmosfer di Seattle bener-bener udah panas maksimal, dan hari ini kita bakal langsung mengupas habis salah satu duel paling epik di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Amerika Serikat berhadapan dengan Belgia. Ini bukan sekedar pertandingan, ini adalah benturan ambisi raksasa tuan rumah melawan skuad veteran Eropa yang lagi berjuang mati-matian mempertahankan nyawa mereka di turnamen ini. Pertanyaan besarnya, dan yang bakal jadi fokus analisis kita hari ini, mampukah tuan rumah Amerika Serikat yang lagi on fire ini mematahkan kutukan sejarah waktu melawan generasi emas Belgia yang jujur aja mulai meredup? Ini adalah laga hidup mati yang mempertemukan momentum absolut dari dukungan supporter tuan rumah melawan mentalitas juara para veteran Eropa. Taruhannya benar-benar masif. Kita mulai dari bagian pertama, peluang ketat di atas kertas. Kalau kalian pikir ada tim yang jauh lebih diunggulkan, coba pikir lagi. Superkomputer Opta udah mencarankan 25.000 simulasi untuk laga ini. Dan hasilnya, Amerika Serikat punya peluang menang 37,2% di waktu normal, sementara Belgia menguntit super ketat di angka 36,5%. Bayangin, cuma ada selisih 0,7% yang memisahkan kedua tim ini. Belum lagi ada probabilitas 26,3% laga ini bakal lanjut ke perpanjangan waktu atau adu penalti. Data ini ngebuktiin kalau hype pertandingan di Seattle ini memang tervalidasi. Kekuatannya seimbang banget. Tapi, tunggu dulu. Saat kita masuk ke fase gugur, cerita historisnya berubah drastis. Disinilah yang namanya mentalitas fase gugur itu bermain. Buat AS, ini adalah laga 16 besar ke-7 mereka. Tapi masalahnya, mereka udah kalah di 5 dari 6 kesempatan sebelumnya. Satu-satunya momen mereka lolos, menang lawan Meksiko di tahun 2002. Di sisi lain, Belgia ini hafal betul gimana cara bernavigasi di lautan fase gugur yang kejam. Mereka menang 5 kali dari 7 pertandingan knockout terakhir mereka. Urusan pengalaman, Belgia jelas pegang kendali. Lanjut ke bagian kedua, daya ledak Amerika Serikat di bawah asuhan Mauricio Pochettino. Coba kalian perhatikan angka ini, 27,3%. Ini adalah conversion rate atau rasio konversi gol yang luar biasa mematikan dari sang striker utama Folarin Balogun. Dia cetak 3 gol cuma dari 11 tembakan. Jauh banget kalau dibandingin sama rekan-rekan setimnya yang secara kolektif cuma punya rasio 12,2%. Balogun memang sempat kena kartu merah di laga lawan Bosnia, tapi kabar baiknya buat tuan rumah, larangan bermainnya udah ditangguhkan. Kehadirannya kembali di lini depan jelas jadi suntikan tenaga yang beringas buat Amerika. Skuad Pochettino ini nggak cuma sekedar menang ya, mereka itu benar-benar mendominasi secara ofensif. ISC baru aja mencetak sejarah fantastis, mereka resmi jadi tim pertama di luar Eropa dan Amerika Selatan yang sukses mencetak 2 gol atau lebih dalam 4 pertandingan Piala Dunia secara berturut-turut. Transisi serangan balik dan agresivitas pressing mereka saat ini benar-benar ada di level elit dunia. Nah, pertanyaannya, dari mana gol-gol ini berasal? Senjata rahasia mereka, set pieces alias bola mati. Udah ada 4 gol yang tercipta dari skema ini. Kemarin kita lihat Malik Tillman merobek gawang Bosnia lewat tendangan bebas langsung. Kalian tahu kapan terakhir kali Amerika mencetak gol dari tendangan bebas langsung di Piala Dunia? Tahun 1994. Waktu itu lewat tendangan ikonik Eric Wijnaldum. AS sekarang punya ancaman bola mati mematikan yang nggak boleh diabaikan sedetik pun sama pertahanan Belgia. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, nafas terakhir generasi emas Belgia. Kalau ngomongin drama, kubu Belgia ini juaranya. Waktu mereka tertinggal 2-0 dari Senegal di laga sebelumnya dan udah diambang pintu keluar, pelatih Rudi Garcia bikin keputusan taktik yang bikin seluruh dunia kaget. Dia berani narik keluar sang kreator utama, Kevin De Bruyne, di menit ke-56, barengan sama Jeremy Doku. Padahal di 13 penampilan Piala Dunia sebelumnya, De Bruyne itu selalu main penuh. Ini adalah perjudian taktis paling berani atau mungkin paling gila sepanjang turnamen ini. Tapi tebak apa yang terjadi? Keputusan itu justru memicu salah satu comeback paling gila. 159 detik. Cuma butuh waktu 159 detik dari momen Romelu Lukaku mencetak gol sampai Yuri Tielemans bikin gol penyeimbang. Transisinya kilat banget, tekanannya luar biasa, dan dalam sekejap mata, Belgia hidup kembali dari kematian. Dan pertandingan pun masuk ke masa-masa paling kritis. Lalu sejarah tercipta. Tepat di menit 124, lewat 44 detik, Tielemans maju dan mengkonversi tendangan penalti. Catatan waktu ini resmi menjadi gol paling telat sepanjang sejarah panjang Piala Dunia. Belgia menolak hancur, dan mereka jadi tim pertama sejak 2018 yang lolos dari fase gugur setelah tertinggal 2 gol.
Mentalitas baja semacam ini yang benar-benar harus diwaspadai sama Amerika. Kalau kalian penasaran siapa arsitek di balik ancaman Belgia waktu De Bruyne ditarik keluar, lihat angka 16 ini. Leandro Trossard udah nyiptain 16 peluang dari open play. Ini rekor baru buat Belgia. Malahan, dalam 3 edisi Piala Dunia terakhir, angka ini cuma kalah dari pencapaian 17 peluang milik Lionel Messi di tahun 2022. Trossard menjelma jadi playmaker mematikan yang luar biasa cerdik beroperasi di ruang antar lini. Lanjut ke bagian keempat, mari kita bedah rekor pertemuan atau head-to-head mereka. Kalau kita mundur jauh ke belakang, Amerika Serikat memang pernah ngalahin Belgia 3-0, tapi ya itu kejadiannya di tahun 1930. Sejak saat itu, AS menelan 6 kekalahan beruntun. Dan yang paling krusial buat mendinginkan optimisme fans tuan rumah saat ini adalah laga persahabatan di bulan Maret 2026 kemarin. Bermain di tanah Amerika sendiri, Belgia sukses menghancurkan AS dengan skor telak 5-2. Fakta ini ngasih tahu kita kalau Belgia tahu persis gimana cara membongkar pertahanan AS. Terakhir, bagian kelima, penentu tiket perempat final. Taruhannya udah mencapai titik didih tertinggi. Tuan rumah yang lagi buas-buasnya mencetak rekor agresivitas berhadapan langsung sama tim veteran Eropa yang ibaratnya punya 9 nyawa. Jadi, pertanyaan pamungkas buat kalian. Siapa yang bakal bertahan hidup di pertempuran taktis Seattle nanti? Apa kecepatan dan agresi ala Pochettino yang bakal melaju bebas, atau justru sisa-sisa keajaiban dari De Bruyne dan kawan-kawan yang akan membungkam publik tuan rumah? Kita tunggu aja gimana taktik mereka beradu di atas lapangan.